Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min khalqihi bifadlihi wa karamihi wa khadhala man syaa min khalqihi bimasyiatihi wa adlihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ولا شبيه ولا مثل ولا ذلة ولا حد ولا جثة ولا أعضاء له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في حكم كتابه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali hari yang penuh barakah ini di waktu siang yang penuh doa mustajabah ini, khutbah yang singkat ini, mari kita bersama-sama mengajak diri kita masing-masing untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mari kita ingatkan diri kita masing-masing untuk selalu melaksanakan apa yang menjadi kewajipan kita sebagai makhluknya Allah dan berusaha menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah solat Jumat yang berbahagia. Di bulan Rajab yang sangat mulia ini, kita bertemu dengan sebuah kejadian yang agung. Kita bertemu dengan momen yang sangat besar, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Isra ayat ke-1. Jamaah salat Jumat yang berbahagia. Mukjizat Isra telah tetap dengan nas Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dan ijma' para ulama. Oleh karena itu, kita semuanya diwajibkan untuk mengimaninya. Perjalanan Isra terjadi dengan roh dan jasad Nabi Muhammad SAW. Yang seperti ini menurut akal sangat mustahil. Menurut perhitungan sangat tidak masuk akal. Tapi sesungguhnya hal ini bukanlah sesuatu yang sulit bagi Allah. Ini hal yang sangat kecil dan sangat mudah bagi Allah, Sang Penguasa alam semesta alam ini. Karena Allah Maha Kuasa, karena Allah Maha Kehendak atas segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Oleh karena itu, para ulama kita
menegaskan bahawa barang siapa yang mengingkari mukjizat Isra berarti ia telah mendustakan Al-Quran. Dan barang siapa yang mendustakan Al-Quran, maka ia tidak lagi tergolong sebagai bagian dari kaum muslimin. Jamaah solat Jum'ah yang berbahagia. Berbicara tentang Isra Mi'raj, tentu kita masih ingat peristiwa-peristiwa, cerita-cerita tentang keagungan Isra Mi'raj. Peringatan Isra adalah peringatan yang agung yang menyegarkan ingatan kita semuanya tentang perjalanan hidup makhluk Allah yang paling agung di muka bumi ini, di alam semesta ini. Pemimpin makhluk yang seluruhnya yang menjelaskan hakikat kebenaran dan menampakkannya. Pemilik mukjizat-mukjizat yang sangat luar biasa dan sangat menakjubkan. Penghulu para nabi, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam yang agung tersebut, Allah Subhanahu wa taala menampakkan keutamaan dan kemuliaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas antara semua para nabi dan rasulnya. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua nabi dan rasul di Baitul Maqdis. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sebagai imam bagi mereka semuanya. Dalam perjalanan Isra, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat banyak sekali keajaiban dan kejadian-kejadian yang mengandung hikmah dan perjalanan bagi kita semuanya. Di antaranya, ketika beliau melewati kuburan tukang sisir putri Fir'aun, beliau mencium bau wangi yang muncul dari kuburan perempuan muslimah yang solehah tersebut. Perempuan yang Allah berikan kepadanya dan kepada anak-anaknya karunia mati syahid. Dan dalam ceritanya, dalam kisahnya, bahwa suatu hari perempuan ini tengah menyisir rambut putri Fir'aun. Lalu jatuhlah sisir dari tangannya. Kemudian spontan tukang sisir putri Fir'aun ini berucap Bismillah dengan menyebut nama Tuhan Allah. Kemudian melihat dan mendengar ucapan dari tukang sisir ini. Putri Fir'aun bertanya kepadanya, apakah kamu memiliki Tuhan selain ayahku? Kemudian tukang sisir itu menjawab dengan tegas, iya, Tuhanku dan Tuhan ayahmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian singkat cerita, Putri Fir'aun yang melihat dan mendengar penjelasan ini, Putri Fir'aun kemudian memberitahukan kepada ayahnya akan kejadian yang sudah terjadi barusan. Fir'aun lantas meminta tukang sisir itu untuk meninggalkan agamanya. Akan tetapi, tukang sisir ini menolak dengan keras. Kemudian akhirnya, Fir'aun memanaskan air di suatu wadah besar yang diisi minyak hingga mendidih. Dan yang terjadi adalah Fir'aun melemparkan anak-anak tukang sihir itu satu persatu ke air panas tersebut. Sehingga yang terjadi daging-daging mereka meleleh dan lepas dari tulang-tulangnya. Namun, kejadian itu yang dilihat secara langsung oleh tukang sisir itu tidak menjadikan tekadnya sedikit pun untuk berpindah agama. Dengan melihat anak-anaknya yang disiksa seperti itu, dimasukkan ke air panas, tukang sisir putri Fir'aun tidak sedikit pun gentar, tidak ada rasa takut dalam dirinya, hingga tibalah giliran anaknya yang masih menyusu untuk dilempar. Tiba-tiba anak itu berbicara kepada ibunya. Allah menjadikannya bisa berbicara waktu itu. Yang sebenarnya anak yang kecil yang masih menyusu itu tidak bisa berbicara, tapi di hari itu, di waktu ketika anak ini akan dilempar, anak yang masih menyusu pada ibunya ini bisa berbicara.
Wahai ibuku, bersabarlah, karena siksa akhirat lebih pedih dari siksa dunia yang serba fana ini. Janganlah engkau gentar, dan janganlah pernah mundur selangkah pun. Sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Jamaah solat Jum'ah yang berbahagia, melihat kejadian yang seperti ini, mendengar kisah yang sangat menyentuh hati kita, pertanyaannya dalam diri kita saat ini, detik ini adalah, mampukah kita di masa sekarang ini? Mampukah kita di waktu yang serba nyaman, serba enak seperti ini, meraih puncak kesabaran seperti kisah dari tukang sisir putri Fir'aun ini? Sebenarnya, masa-masa saat ini yang kita jalani adalah masa-masa penuh godaan. Mampukah kita mempertahankan kebenaran yang kita yakini? Seberapa kuat kita mampu memegang teguh nilai-nilai kebenaran yang telah diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa suasana yang banyak timbul berbagai fitnah saat ini? Bisakah kita meneladani Masyitah, tukang sisir putri Fir'aun? Mari kita bersama-sama introspeksi. Mari kita sama-sama bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita telah mengerjakan apa yang Allah wajibkan kepada kita hari ini? Apakah kita telah menjauhi segala yang telah dilarang oleh Allah? Apakah kita telah melaksanakan sholat 5 waktu pada waktunya? Dan pertanyaannya, bagaimana saat ini? Sejauh mana saat ini ajaran yang kita yakini, ajaran yang kita laksanakan, yaitu dinul Islam, seberapa persen ada dalam hati kita? Jamaah salat Jum'ah yang berbahagia, inilah kenyataannya dalam kehidupan kita. Inilah kenyataannya situasi yang saat ini berada dalam kehidupan kita saat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra-Nya juga melihat orang-orang yang menyebar seperti bintang. Rasulullah dalam perjalanan Isra-Nya juga melihat aurat mereka hanya tertutup dengan kain-kain kecil. Jibril berkata kepada Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Nabi juga melihat sekumpulan orang yang retak dan pecah kepalanya. Kepalanya dipecahkan dan retak kembali, kemudian kembali seutuh seperti semula. Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang enggan dan malas menunaikan kewajiban salat 5 waktu. Rasulullah juga melihat orang-orang yang sedang berebut daging-daging yang sangat busuk. Sedangkan ada daging-daging yang bagus, yang sudah terpotong-potong rapi. Jibril berkata, mereka adalah orang-orang dari umatmu ya Rasulullah, yang meninggalkan sesuatu yang halal dan lebih memilih sesuatu yang haram dan keji, lalu memakannya. Mereka adalah para penzina. Rasulullah juga melihat orang-orang yang meminum nanah yang keluar dari para penzina. Jibril berkata, mereka adalah para peminum khamr yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika semasa hidupnya di dunia ini. Jamaah salat Jum'ah yang berbahagia, inilah sebagian keajaiban yang Allah perlihatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra-Nya. Mudah-mudahan kita semuanya kita bisa memetik hikmah dan pelajaran dari peringatan Isra Mi'raj yang selalu kita peringati setiap tahunnya.
aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.